Halo Sobat Dunia Kerja, ketemu lagi dengan gue. Di episode ini kita akan melihat sejarah, fakta, dan review dari sebuah jam tangan buatan Swiss yang gue rasa lo semua tahu. Apa sih? Ini dia, Swatch. Jam tangan yang berbagai model dan warna ini memang enak dilihat. Tapi apa sih sejarahnya? Bagaimana mengenai brand ini? Dan bagaimana sih kualitas jam ini? Simak ya. Halo Sobat Dunia Kerja. Kita bahas yuk mengenai jam Swatch ini. Jam Swatch ini merupakan bagian dari sejarah pop culture. Nah, jam Swatch ini dibuat berdasarkan karena adanya krisis. Tuh, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mendapat masalah, ingat, jangan putus asa. Jadi, kadang-kadang masalah itu justru bisa memberikan suatu pencerahan, membuka pintu baru untuk kita berbuat lebih banyak lagi atau lebih kreatif. Seperti brand Swatch ini. Krisis apa sih? Jadi gini Sobat Dunia Kerja. Jadi pada tahun 1969, merek Seiko yang telah berdiri selama 88 tahun mengeluarkan sebuah jam yang bernama Astron Model. Ini adalah jam pertama yang menggunakan mesin quartz yang mengandalkan suatu baterai kecil daripada menggunakan tangan atau di winding, di mana baterai ini bisa bertahan selama 1 tahun dan waktu itu dijamin 100 kali lebih akurat dibandingkan jam yang ada pada saat itu. Dan dimulailah Quartz Revolution, di mana akhirnya Swiss, negara yang merupakan produsen jam tangan, terguncang oleh karena mesin quartz tersebut. Industri manufaktur di Swiss, terutama manufaktur jam tangan, turun sebesar 43%. Bahkan bisa sampai 15%. Itu di periode tahun 1977 dan 1983. Untuk menghadapi krisis tersebut, akhirnya seseorang yang bernama Nicholas Hayek pada tahun 1983 mengeluarkanlah jam Swatch ini. Sobat Dunia Kerja tahu gak kepanjangannya dari Swatch? Swatch ini kepanjangannya dari second watch. Kok second watch? Maksudnya? Ini jam bekas gitu? Oh bukan. Jadi begini, kita mempunyai satu jam tangan yang utama. Misalnya kita suka pakai yang steel, besi dengan brand tertentu. Swatch ini tidak ingin menggantikan jam tersebut, tapi dia ingin menjadi jam yang kedua pilihannya. Misalnya kita pakai baju hitam, aduh tapi ada garis putihnya, pengen deh kayaknya pakai jam tangan yang warna putih atau warna pink atau warna orange. Nah, disitulah Swatch itu menempatkan posisinya, yaitu sebagai fashion watch. Ini adalah fashion watch pertama. Swatch pertama kali dibuat sejumlah 300.000, yang merupakan presentasi dari visi baru Hayek mengenai industri jam. Tujuannya adalah membuat jam yang biaya pembuatannya tidak lebih dari 50 Swiss franc dan menggunakan part yang hanya berjumlah 51, bukan 91. Jadi jamnya lebih mudah dibuat, tapi tetap buatan Swiss rapi dan dengan biaya yang murah. Maka waktu itu dipilihlah bahan plastik untuk membuat jam Swatch ini. Jam Swatch ini berhasil merubah konotasi jam ini menjadi suatu aksesori yang bisa di mix and matchkan dengan baju, warna sepatu, ataupun mood kalian.
Walaupun jam Swatch ini memang secara harga tidak terlalu mahal, tapi jam ini juga digunakan oleh beberapa orang ternama, yaitu CEO dari Goldman Sachs, yaitu Mr. Lloyd Blankfein, yang memang sangat menyukai memakai brand Swatch ini. Orang-orang berpikir, CEO Goldman memakai jam seharga $100. Biasanya, orang yang berkecimpung di dunia investasi, perbankan, apalagi seorang CEO besar menggunakan jam-jam yang berharga ratusan sampai miliaran rupiah. Tapi ini cuma harga sejutaan. Jam ini juga dipakai oleh Stephen Schwarzman, CEO dari Blackstone Group. Beliau sangat menyukai jam ini dan kadang dipakai pada saat wawancara, interview, dan lain-lain. Ada juga supermodel yang bernama Karlie Kloss yang sangat menyukai jam Swatch ini. Kloss ini sampai mengatakan, "I love a Swatch watch." Itu supermodel loh. Untuk teman-teman penyuka jam otomatis atau mechanical, Swatch juga mempunyai suatu jam tangan yang bernama Swatch System 51. Ini adalah jam mechanical yang digunakan pada Swatch. Swatch System 51 ini menggunakan mechanical sebagai mesinnya. Pertama kali dikeluarkan pada Baselworld 2013. Jam Swatch ini mempunyai berbagai macam model dan juga kadang-kadang melakukan kolaborasi, yaitu misalnya mengeluarkan jam berkolaborasi dengan James Bond. Nah, harga dari jam ini berkisar antara ratusan ribu sampai sejutaan. Memang ada yang cukup mahal di angka 3 juta lebih untuk seri-seri tertentu. Walaupun jam ini kelihatannya plastik, bukan berarti jam ini tidak bisa dikoleksi loh. Ada beberapa jam Swatch yang harganya cukup mahal karena mempunyai nilai sejarahnya. Yang pertama, jam Swatch Kiki Picasso atau disebut dengan model Kiki. Ini dihargai 22.600, berarti sekitar 250 juta. Ini adalah jam termahal yang pernah ada pada saat lelang. Jam ini dirilis di tahun 1985 yang merupakan bagian dari Spring Summer Collection dan hanya dibuat hanya 120 pieces atau 120 saja. Yang kedua, Swatch Andrew Logan Jellyfish yang harganya 10.300, sekitar 120 jutaan. Bentuknya lucu seperti ikan dan sangat unik. Ini juga di launch di tahun 1985 dan bagian dari Spring Summer Collection. Yang ketiga, Swatch Oigol Oro. Pada saat lelang dihargai senilai $10.292 atau masih di sekitar 100 jutaan. Jam ini juga dibuat hanya sebatas 120 pieces saja dan di launching atau dirilis di tahun 1989. Nah, teman-teman, kalau kita kembali ke sejarahnya Swatch ini, kita kembali kepada suatu sosok yang bernama Nicholas Hayek. Nicholas Hayek ini adalah seorang entrepreneur. Beliau sudah almarhum. Beliau lahir di 19 Februari 28 dan meninggal di 28 Juni 2010, 10 tahun yang lalu. Beliau ini adalah sosok yang dibilang jenius karena dari ide beliau lah Swatch ini muncul. Kita kembali ke jam yang gue pegang ini, yaitu System 51. Bila kalian lihat belakangnya, kelihatan sekali mesinnya. Jadi transparan, materialnya rubber. Ini merupakan jam otomatis, jadi tidak menggunakan baterai. Bila teman-teman lihat,
Warnanya keren kan? Ada merahnya. Ini bisa di mix and match dengan warna baju dan bisa masuk ke dalam acara atau occasion apapun. Ini koleksi kedua Swatch gue. Ini jam Swatch yang memakai tenaga baterai atau quartz. Bila sobat dunia kerja lihat, selain jam, detik, di situ juga ada hari dan tanggal. Unik ya strapnya. Ini modelnya bracelet atau seperti gelang. Ini gue suka banget, bisa gue pakai ke kantor. Warnanya juga masih bisa diterima saat lo meeting atau bertemu dengan teman, masih formal. Kalau kita lihat build quality-nya, ini rapih banget. Bagian belakangnya, kelihatan mesinnya, juga baterainya. Ini sangat rapi, nggak berantakan. Oke teman-teman, gue harap lo menyukai video gue kali ini. Ini adalah jam Swatch, review singkat, juga sejarahnya. Jam Swatch ini adalah jam yang bagi gue simple banget. Lo nggak terbebani pakainya, mereknya, ya apapun itu sih sebenarnya, bukan hanya Swatch saja. Selama lo pede makainya, ya sudah. Kenapa juga harus mikir omongan orang lain? Oke, gimana sobat dunia kerja? Sekarang udah paham dong mengenai sejarah dan bagaimana jam Swatch ini dibuat. Hasilnya bagaimana, hasil reviewnya, kualitasnya. Mengenai harga jam tangan ini, jam ini tidak terlalu mahal, juga tidak terlalu murah, tapi build quality-nya itu sangat rapi dan bagus. Dan pastinya ini tahan lama. Cerita sedikit sebelum gue tutup video ini, gue mempunyai ikatan khusus dengan brand satu ini. Ini adalah jam pertama yang gue punya, dibelikan bokap gue kalau nggak salah waktu gue SMP. Gue pakai sampai SMA, sampai strapnya hancur. Dan akhirnya gue ganti dengan kulit. Itu rasanya nggak enak banget. Gue lebih suka dengan yang aslinya. Oke teman-teman, intinya adalah apapun brand yang kalian pakai, merek apapun itu, berapapun harganya, intinya selalu bangga dengan apa yang lo punya. Oke, gue harap lo menikmati video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share kalau lo mau. Untuk subscribe, buat yang subscribe, gue doain rezeki lo lancar. Buat yang gak subscribe, juga lancar. Kebaikan hati kalian lah untuk bisa mensubscribe. Oke? Hope you like it and enjoy this video. And for the last words, please respect your time.